Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Nuzara. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Ibu Mary Samonearfa SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Profesi Kependidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan atau mempresentasikan konsep bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Konseling merupakan salah satu teknik bimbingan. Melalui metode ini, upaya pemberian bantuan diberikan secara individu dan langsung tatap muka atau berkomunikasi antara pembimbing atau konselor dengan klien. Dengan perkataan lain, pemberian bantuan yang dilakukan melalui hubungan yang bersifat face-to-face, relationship atau hubungan empat mata yang dilaksanakan dengan wawancara antara pembimbing atau konselor dengan klien. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diarahkan untuk membentuk karakter supaya anak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Misalnya, pada saat awal masuk sekolah, umumnya anak-anak mengalami kesulitan bersosialisasi. Maka dengan bantuan guru atau pembimbing, anak dikenalkan dengan teman-temannya yang lain dalam suasana yang menyenangkan, menggembirakan, dan mengasyikkan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep bimbingan dan konseling diterapkan dalam pendidikan. Dan yang kedua, mengapa bimbingan dan konseling perlu ada dalam pendidikan. Sebelumnya perlu kita ketahui, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Guidance atau akar katanya guide bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran ataupun menuntun. Jadi bimbingan dapat diartikan membantu atau menuntun. Namun tidak semua bantuan atau tuntutan merupakan bimbingan. Lalu, membantu seperti apakah yang dimaksud? Bantuan yang bermakna hendaknya senantiasa memenuhi serangkaian syarat dan prinsip seperti berikut ini. Pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang kontinu, sistematis, berencana, dan terarah kepada suatu tujuan. Jadi, aktivitas bimbingan bukanlah aktivitas yang dilakukan secara insidental, sewaktu-waktu tidak disengaja, asal-asalan, atau serampangan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses membantu individu. Membantu bermakna bahwa bimbingan adalah aktivitas yang bernuansa sukarela dan tidak ada unsur paksaan baik dari pihak yang membimbing atau konselor maupun dari pihak yang dibimbing atau konseli. Dengan kata lain, dalam proses pelaksanaan konseling, aktivitas yang muncul adalah suasana kerjasama yang demokratis antara konselor dan konseli telah disepakati atau ditetapkan bersama menuju ke arah yang telah ditetapkan, yakni perkembangan potensi konseli dan lebih optimal. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan inti, yakni konsep bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan atau ketentuan dari atas. Namun, yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, atau menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan. Menurut Soekardi 2008, fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan atau preventif. Layanan bimbingan dapat berfungsi sebagai pencegahan, artinya ia merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh
oleh pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan keperluan pengembangan siswa, fungsi perbaikan walaupun fungsi pencegahan dan pemahaman telah dilakukan, namun mungkin saja siswa masih menghadapi masalah-masalah tertentu. Disinilah fungsi perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan terpecahkannya atau teratasinya bimbingan permasalahan yang dialami siswa. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para siswa dalam pemeliharaan dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah bimbingan dan konseling dalam pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling dalam anak usia dini adalah pendekatan pedagogis yang ditujukan untuk mendukung perkembangan holistik anak-anak yang berusia dini, mulai dari bayi hingga sekitar usia 8 tahun. Ini melibatkan interaksi antara seorang konselor atau pendidik khusus dengan anak-anak untuk membantu mereka dalam memahami, mengatasi, dan mengembangkan berbagai aspek perkembangan mereka, termasuk aspek sosial, emosional, kognitif, dan perilaku. Memberikan bimbingan akademik awal adalah salah satu peran penting dari seorang guru bimbingan konseling pada anak usia dini, yaitu yang pertama, mempelajari konsep dasar. Guru bimbingan konseling membantu anak-anak usia dini dalam mempelajari konsep-konsep dasar dalam pembelajaran, seperti membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan kognitif lainnya. Yang kedua, menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Guru bimbingan konseling mengidentifikasi kebutuhan individu anak-anak dan menyediakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Dan yang ketiga, mendorong pengembangan keterampilan kognitif. Mengemukakan selain keterampilan akademik dasar, guru bimbingan konseling juga membantu anak-anak dalam pengembangan keterampilan kognitif mereka. Dan yang terakhir adalah pemberian dukungan individual. Guru bimbingan konseling secara individual dapat memberikan dukungan kepada anak-anak yang memerlukan bantuan tambahan dalam perkembangan akademik mereka. Baik, itulah tadi konsep bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, yakni bimbingan dan konseling merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, akademik, dan sosial mereka. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis pilar hubungan antara konselor dan siswa, bimbingan dan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensi mereka, merencanakan masa depan, dan mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam proses belajar mengajar. Bimbingan dan konseling dalam pendidikan adalah bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa mengatasi berbagai masalah, mengembangkan potensi mereka, dan mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Dengan adanya layanan ini, siswa dapat mendapatkan dukungan emosional, akademik, dan karir yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, bimbingan dan konseling juga membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih positif dan inklusif. Oleh karena itu, integritas bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Pelayanan bimbingan dan konseling tidak hanya untuk peserta didik saja, tetapi juga dapat diberikan kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi konsep bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.